Berarti harus bagaimana? Ngomongnya bagaimana? Berbicara yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Tiang selaku atas nama pribadi mohon maaf mengganggu waktu Bapak Ibu sebentar. Saya di sini akan mencoba untuk mensosialisasikan budaya positif. Ini salah satu tugas yang harus saya selesaikan untuk modul 1.4. Ya, baiklah Bapak Ibu, untuk yang pertama saya akan mencoba menjelaskan tentang disiplin positif. Ya. Untuk disiplin positif ini kita sama-sama tahu bahwa kira-kira apa sih yang di benaknya Bapak Ibu dengan dua kata ini, disiplin positif? Di sini kita diskusi ya, jangan terlalu serius. Kira-kira di benak Bapak Ibu disiplin positif ini seperti apa? Disiplin itu tepat waktu. Oke, tepat waktu. Positif, pikiran yang positif, sikap yang positif. Oke, berarti dari kata disiplin dan positif ini, disiplin berarti di tepat waktu ya Pak Tun ya? Ya, Tepat waktu. Lebih condong ke pola hidup kah? Pola pikiran kah? Pola hidup ya? Oke, berarti disiplin positif ini kembali dengan pola hidup yang positif. Di dalam satu sekolah pasti kita akan harapkan disiplin positif dari diri kita sendiri, dari anak-anak. Itu saya rasa pasti Bapak Ibu mengharapkan hal yang seperti itu. Oke? Nah, di sini apakah makna disiplin? Ternyata disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang berarti disiplina, yang artinya adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadinya selama ini menurut saya pribadi ya Bapak Ibu, terutama saya, tatkala saya meminta anak untuk disiplin, saya identik dengan marah. Kamu ini terlambat, kamu ini. Ternyata ya Allah, setelah membaca apa kata makna disiplin, ternyata anak itu tidak nyaman Pak dengan usia. Ada ketekanan, ternyata itu yang membuat ketidaknyamanan terhadap anak. Ya, lanjut ke nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai suatu individu.
Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Ternyata nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai positif ini itu apa ya istilahnya, keinginan kita, baik itu kita mau Hindu, Islam, mau kita kaya, miskin, kita ingin memiliki tujuan hidup yang mulia. Lanjut ke ternyata setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Ambil contoh, kita datang ke sekolah ini, kita memiliki tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsik akan tergabung sehingga menggerakkan motivasi untuk dapat mencapai tujuan. Ulangi ya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil. Nah, ini ada tiga ini yang sering kita lakukan. Yang pertama, yang ini, identitas kita ternyata gagal loh Ibu. Ini adalah hukuman ini, ternyata kita memberikan hukuman, identitasnya langsung gagal. Ya, ini langsung gagal. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tatkala kita marah sama anak, tatkala kita hukum anak, pasti akan sesuatu yang menyakitkan ya terjadi ya. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid, untuk jangka panjang ya, untuk jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, korban mendapatkan keadilan. Dan yang keempat, murid akan tersakiti. Nah sekarang ternyata ada konsekuensinya. Apa konsekuensi dengan perbedaannya dengan restitusi? Jadi yang konsekuensi ini ambil contoh, kita sudah sepakati siapa yang terlambat atau siapa yang salah pakai sepatu. Ambil contoh ya, di sekolah ini memiliki aturan siswa harus menggunakan sepatu warna hitam, tetapi terjadi ada anak yang buru-buru pakai sepatu warna putih. Konsekuensinya adalah dia harus lepas sepatu. Maka apa yang harus dilaksanakan sama anak itu? Ya lepas sepatunya. Itu bukan hukuman, tetapi itu hanya sebuah konsekuensi yang harus dia selesaikan. Ambil contoh, ada anak yang tumpahkan air di lantai. Konsekuensinya apa? Ya, dia harus ngepel. Itu bukan hukuman. Ya, itu bukan hukuman, tetapi adalah sesuatu konsekuensi yang terjadi atas keteledoran dia. Tetapi kalau dia tidak pernah tumpahkan air, memang air itu misalnya kita yang menumpahkan, kemudian ada kamu ini tumpahkan air, bersihkan. Nah itu adalah suatu hukuman. Nah lanjut ke restitusi. Restitusi ini ternyata sebuah pilihan Bapak Ibu. Di restitusi ini kita akan mengajak anak, menggiring anak, jika dia berbuat salah, bagaimana dia akan menyelesaikannya sendiri. Jadinya apa yang kayak dari kita ngomong dari hati ke hati. Oh Bu, mohon maaf saya terlambat tadi. Apa kamu terlambat anak cantik? Iya Bu Guru, saya kebanyakan
kasihkan nonton YouTube, dia bagus filmnya. Kalau begitu, kalau kamu terlambat nanti, kalau kita ini tidak terlambat, apa yang kita harus lakukan? Pukul tidur terlebih awal. Jadi hal seperti kita giring anak supaya bagaimana caranya dia untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita tidak menjudge kalau anak itu salah, tetapi dia yang dia oh ya Bu, saya salah, saya akan memperbaikinya seperti ini. Kemudian apa? Jangan lupa pakai menyalahkan lagi, kuatkan dia lagi. Oh ya anakku, tidak apa-apa. Ibu harap besok tidak akan terulang lagi kembali. Dan ternyata Bapak Ibu, dengan kita berbicara dari hati ke hati kepada anak-anak akan lebih patuh kepada kita. Anak-anak akan lebih patuh, akan lebih menghargai kita. Kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba, ya, dia lebih refleks. Kalau konsekuensi, ya, ada sesuatu yang pelanggaran yang sudah direncanakan, bukan pelanggaran yang sudah direncanakan, ya. Pelanggaran yang dilanggar adalah kesepakatan, ya, pelanggaran berdasarkan kesepakatan, pelanggaran yang kesepakatan bersama, ya, ada kesepakatan tapi itu dilanggar, itu adalah sebuah konsekuensi. Nah sekarang kita ambil contoh nih di sekolah kita. Tatkala anak-anak pakai sandal di sekolah, apakah itu sebuah pelanggaran? Apakah itu melanggar hukuman? Nah kira-kira di sekolah ini sudah ada aturannya enggak? Sudah disampaikan secara Kalau kita katakan dia sebuah pelanggaran berarti sudah ada aturan, kan? Ada konsekuensi yang harus diambil. Nah sekarang untuk restitusi. Kalau restitusi ini kan proses, ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bukan dia ada balik ke kelas dalam kondisi nangis, bukan dia balik ke kelas dalam kondisi sedih, bukan dia balik ke kelas dalam kondisi yang guru itu marah-marah. Nah sekarang kita inginkan adalah anak itu kembali dalam kondisi, dalam karakter yang lebih kuat. Ternyata ini Gosen 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke. Gimana? Ini restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi artinya gini Bu Guru, ini ambil contoh, saya ada masalah, ya, atau Side tersangkut masalah. Side tersangkut aturan, ya, melanggar aturan. Jadinya kita, atau saya kan yang ada aturan yang saya langgar. Nah jadinya Sida akan menggiring saya bagaimana cara saya untuk menyelesaikan masalah itu, dan bagaimana Sida membantu saya bagaimana cara saya bisa berpikir. Kalau saya seperti apa yang diinginkan oleh aturan tadi, bagaimana harus saya memperlakukan orang lain lagi.
Jadinya kalau tadi Bu Guru saya ada masalah, si dia marah-marah, maka saya akan marah-marah dong sama orang lain. Kalau ada orang bermasalah, maka saya akan marah lagi. Tetapi kalau Bu Guru mengatakan dengan proses restitusi ini dengan berkata untuk mengajak saya berpikir bagaimana cara saya menyelesaikan masalah, bagaimana caranya saya harus berpikir apa sih yang diinginkan Bapak Ibu, maka itu yang akan saya lakukan kepada orang lain. Ya. Ya. Istighfar. Ya, itu adalah sebuah konsekuensi. Nah sekarang apakah Ibu pernah bicara dari hati ke hati? Kenapa dia tidak mengerjakan PR? Antara konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi ini adalah seperti yang katakan Bu Guru tadi, konsekuensi adalah sesuatu yang akan didapatkan jika melanggar, ya. Nah, oke, kasih dia itu konsekuensi itu. Tetapi setelah dia menerima konsekuensi itu, pisahkan dia dulu dari temannya. Kemudian dia ajak ngobrol dari hati ke hati, apa yang menyebabkan dia tidak mengerjakan PR, apa akibatnya, terus bagaimana caranya supaya PR-nya ini terlaksana. Buatkan lagi kesepakatan antara ibu sama yang bersangkutan. Kalau saya tidak, Bu Guru, besok kalau saya tidak buat PR lagi, saya akan belajar lebih giat lagi, atau apa kesepakatannya SIDE. Itu nanti SIDE tagih lagi. Jadinya SIDE kuatkan dia lagi. Anakku, kalau kita tidak kerjakan PR, apa yang akan dari SIDE lebih kuatkan lagi, SIDE lebih gali SIDE kuatkan dia untuk lebih percaya diri lagi. SIDE kuatkan dia lagi untuk bisa, SIDE pasti bisa anak untuk menyelesaikan PR ini tepat waktu. Tidak menjas dia. Iya, dia berkaitan. Ya, dia berkaitan antara konsekuensi dan restitusi. Ya, jadinya. Tepat sekali Bu Guru. Jadinya sebelum kita memberikan hukuman kepada anak, pastikan dulu kita sudah buat kesepakatan dulu terhadap anak-anak. Nanti orang siapa yang akan kerjakan PR? Saya Bu Guru. Langsung kita kasih anak hukuman. Kamu ini tak kerjakan PR, udah bersihkan kamar mandi. Tanpa ada kesepakatan
jadi jatuhnya adalah hukuman. Tetapi kalau sudah ada kesepakatan, dia yang minta, Bu, kalau kita tidak kerjakan PR, suruh nyanyi atau suruh baca istighfar di depan 20 kali. Itu adalah sebuah kesepakatan antara guru dan murid. Nah, setelah ada kesepakatan itu masih ada pelanggaran, maka akan beralih ke restitusi. Jadinya Bapak Ibu ada kontrol ya. Nah, ini dia. Restitusi. Apa? Sedangkan waktu kita yang sudah belajar kan? Artinya untuk berbicara hati apa boleh setelah pembelajaran apa? Terus langsung dia khawatir kalau memang dia harus langsung pada saat dia berbuat salah, misalnya dalam kelas, itu akan mengganggu atau mengurangi jam pelajaran. Nah, mungkin itu saja. Ya, tepat sekali Pak Tot. Jadinya tatkala ada anak, ambillah contohnya anak terlambat ya, terlambat. Kalau kita langsung marah di sana, pertama emosi kita masih tinggi. Kita masih emosi ya sana. Ya pertama itu emosi masih tinggi. Yang kedua, kalau kita langsung blok di sana, anak akan ketinggalan pelajaran. Yang pelajaran satu kelas yang akan menjadi dampak kan? Ya, pasti akan berdampak dalam satu kelas. Paling untuk restitusi ini adalah pisahkan dia. Jadinya setelah dia menerima haknya untuk pembelajaran pada hari itu, mungkinkah nanti pada saat jam istirahat panggil dia. Nah, panggil dia tanpa diketahui oleh temannya yang lain. Itu yang benar-benar kita kasih dia privasi. Jadinya kalau kita umumkan di Remit, ya si Ali suruh ke kantor sebentar. Nah, secara otomatis udah memancing apa ya, kayak daun mulai ada. Nah, jangan kesini, wah gara-gara keterlambat atau nih, aneh Ali jangan kesini. Nah, hal-hal seperti itu. Jadinya kita pisahkan dari temannya. Kita ngomong dari hati ke hati apa yang menjadi masalahnya, kemudian apa yang ingin dia kerjakan untuk menyelesaikan masalahnya, kemudian kasih dia support, kasih dia keyakinan, kasih dia kekuatan bahwa apa yang dia lakukan itu memang keliru, tetapi dia pasti bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Cuman yang namanya si Ali ini, pengetahuan saya sudah berkali-kali. Nah, ini berkali-kali dan saya dari hati ke hati. Jadi sampai sekarang saya lihat ini masih apa yang perlu dilakukan lebih dari. Nah, berarti yang pertama kita akan kita evaluasikan diri kita sendiri gitu. Kita evaluasi diri kita sendiri, nggak mungkin kita akan menjas anak itu kamu ini. Kita akan kembali mungkin cara saya mungkin yang belum tepat, mungkin kata-kata saya yang apakah kita harus langsung ke orang tua berbentan apa masalahnya. Jadi masih banyak. Kalau memang diri kita sendiri belum bisa dari hati ke hati, geser dia ke orang tua kah atau teman dekatnya kah. Jadinya dari sana kalau dari saya lewat depan, kita lewat samping. Kalau kita lewat samping, kita lewat atas sampai dia benar-benar mungkin nggak bisa sekali,
butuh 2 kali kah, butuh 3 kali kah, mungkin harus intens kita mengingatkannya. Pokok anak dan begitu kan, dia pun sangat jengkel, tapi tidak terlepas dengan tidak mengabaikan bahwa anak Memiliki perasaan. iya pasti seperti itu kan, dia tetap coba Ya. memang apa namanya anak inilah agak Ya. kita saja. Benar Pak Guru. Jadinya untuk pola pikir anak, pola hidup peserta didik kita yang ada di sini tidak terlepas dia dengan lingkungan. Ya, lingkungan sangat mendukung. Jangan tidak jungkir balik, kita tidak ngajahan di sekolah. Bagaimana kita ngasih yang positif lah, yang positif saja yang diberikan di sekolah. Tetapi kalau tidak ada dukungan dari orang tua, dari lingkungan sekitar, ya anak itu akan kembali seperti awal. Ya, jadinya untuk menumbuhkan budaya positif ini Pak Guru, Bapak Ibu, bukan waktu kita balik tangan kita langsung berubah, tidak, tapi memiliki proses, memiliki konsistensi. Dedek sekali tengah langsung kayak ini tepati ya tidak akan bisa, butuh waktu yang lebih panjang, intensitasnya juga harus continue, dan seminggu sekali kalau paling tidak ya tiap hari sudah. Kan katanya pepatah, sekeras apapun batu kalau tetap kita akan titikkan air maka dia akan berlubang. Tetapi kalau keras tumpah jadi sekali ya tidak akan ada artinya. Seperti itulah, sekeras apapun Ali insya Allah Pak Ketut pasti bisa. Sedikit kasih dia pemahaman, insya Allah dia akan berubah. Oke, silakan. Bagaimana Bapak Ibu, masih ada yang? Kalau tidak ada, semoga setelah ini kita akan membuat kesepakatan kita kelas masing-masing. Dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, yang sudah terpapang baru kelas 5 dan 6 kayaknya ya. Ya, kelas 1 baru selesai kesepakatannya saja, belum ditender. Rasa kelas 2, kelas 3 dan kelas 4 insya Allah ke depan pasti akan membuat suatu destinasi. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita diskusikan pada siang hari ini bermanfaat. Kalaupun besok lusa kita butuh diskusi lagi, siap ya. Kita akan coba berdiskusi kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada 3. Ada 3 ini yang sering kita lakukan. Yang pertama, yang ini. Identitas kita ternyata gagal Bapak Ibu. Ini adalah hukuman ini. Hanya kita memberikan hukuman, identitasnya langsung gagal. Ya, ini langsung gagal. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Setelah kita kalah sama anak, setelah kita hukum anak, pasti akan sesuatu yang menyakitkan ya terjadi ya. Yang kedua, tidak nyaman untuk sulit, untuk jangka panjang ya, untuk jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, korban mendapatkan keadilan. Dan yang keempat, murid akan tersakiti. Nah, sekarang ternyata ada konsekuensinya. Apa konsekuensi dengan perbedaannya dengan restitusi? Jadi yang konsekuensi ini ambil contoh. Kita sudah sepakati siapa yang terlambat atau siapa yang salah. Pakai sepatu ambil contoh ya. Di sekolah ini memiliki aturan siswa harus menggunakan sepatu warna hitam. Tetapi terjadi ada anak yang buru-buru pakai sepatu warna putih. Konsekuensinya adalah dia harus lepas sepatu. Maka apa yang harus dilaksanakan sama anak itu? Ya lepas sepatunya. Itu bukan hukuman, tetapi itu hanya sebuah konsekuensi yang harus dia selesaikan. Ambil contoh, ada anak yang tumpahkan air di lantai. Konsekuensinya apa? Ya, dia harus ngepel. Itu bukan hukuman.
bukan hukuman, tetapi adalah sesuatu konsekuensi yang terjadi atas keteledorannya dia. Tetapi kalau dia tidak pernah tumpahkan air, memang air itu misalnya kita yang menumpahkan, kemudian ada kamu ini tumpahkan air, bersihkan, nah itu adalah suatu hukuman. Nah, lanjut ke restitusi. Restitusi ini ternyata sebuah pilihan Bapak Ibu. Di restitusi ini kita akan mengajak anak, menggiring anak jika dia berbuat salah, bagaimana dia akan menyelesaikannya sendiri. Jadinya apa yang kayak dari kita ngomong dari hati ke hati. Oh Bu, mohon maaf saya terlambat tadi. Ya Bu, saya kebanyakan kasih nonton YouTube, dia bagus filmnya. Kalau begitu, kalau kamu terlambat masih, kalau kita ini tidak terlambat, apa yang kita harus lakukan? Tidur terlebih awal. Ini hal seperti kita giring anak supaya bagaimana caranya dia untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita tidak menjudge kalau anak itu salah, tetapi dia yang dia oh ya Bu saya salah, saya akan memperbaikinya seperti ini. Kemudian apa? Jangan lupa pakai menyalahkan lagi, kuatkan dia lagi. Oh ya anakku tidak apa-apa, Ibu harap besok tidak akan terulang kembali. Dan ternyata Bapak Ibu, dengan kita berbicara dari hati ke hati pada anak-anak akan lebih patuh terhadap kita. Anak-anak akan lebih patuh, akan lebih menghargai kita. Nah, ini dia ada lagi. Ya, kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba, ya, dia lebih refleks. Kalau konsekuensi, ya, ada sesuatu yang pelanggaran yang sudah direncanakan, bukan pelanggaran yang sudah direncanakan ya, pelanggaran yang dilanggar adalah kesepakatan, ya, pelanggaran berdasarkan kesepakatan, pelanggaran yang kesepakatan bersama ya, ada kesepakatan tapi tidak dilanggar, itu adalah sebuah konsekuensi. Nah sekarang kita ambil contoh nih di sekolah kita. Tatkala anak-anak pakai sandal di sekolah, apakah itu sebuah pelanggaran? Apakah itu melanggar hukuman? Nah kira-kira di sekolah ini sudah ada aturannya tidak? Sudah disampaikan secara Kita katakan ya sebuah pelanggaran berarti ada aturan, kan? Ada konsekuensi yang harus di. Nah sekarang untuk restitusi. Kalau restitusi ini kan proses ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bukan dia ada balik ke kelas dalam kondisi nangis, bukan dia balik ke kelas dalam kondisi sedih, bukan dia balik ke kelas dalam kondisi yang aku guru itu marah-marah. Nah sekarang kita inginkan adalah anak itu kembali dalam kondisi, dalam karakter yang lebih kuat. Ternyata ini Gosen 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke. Gimana? Ini
Restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi artinya gini Bu Guru. Ini ambil contoh, saya ada masalah ya, atau Side tersangkut masalah. Side tersangkut aturan ya, melanggar aturan. Jadinya kita, atau saya kan ada aturan yang saya langgar. Nah, jadinya Side akan menggiring saya. Bagaimana cara saya untuk menyelesaikan masalah itu, dan bagaimana Side membantu saya bagaimana cara saya bisa berpikir. Kalau saya seperti apa yang diinginkan oleh aturan tadi, bagaimana harus saya memperlakukan orang lain lagi. Jadinya kalau tadi Bu Guru saya ada masalah, Side marah-marah, maka saya akan marah-marah dong sama orang lain. Kalau ada orang bermasalah, maka saya akan marah lagi. Tetapi kalau Bu Guru mengatakan dengan proses restitusi ini dengan berkata untuk mengajak saya berpikir bagaimana cara saya menyelesaikan masalah, bagaimana caranya saya harus berpikir apa sih yang diinginkan Bapak Ibu, maka itu yang akan saya lakukan kepada orang lain. Berarti dia enggak ya kaitan antara restitusi konsekuensi dengan peraturan. Kalau saya tangkap sudah penjelasannya tadi, kan restitusi itu membantu berpikir tentang orang seperti apa yang akan saya dapat ketika saya melakukan. Sedangkan kan konsekuensi itu hal yang akan kita dapatkan ketika melakukan suatu hal yang tidak diinginkan dalam kesepakatan. Contohnya dalam kelas, masih waktu Ya. Ya. Istighfar. Ya, itu adalah sebuah konsekuensi. Nah sekarang apakah Ibu pernah bicara dari hati ke hati? Kenapa dia tidak mengerjakan PR? Antara konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi ini adalah seperti yang katakan Bu Guru tadi, konsekuensi adalah sesuatu yang akan didapatkan jika melanggar ya. Nah, oke, kasih dia itu konsekuensi itu. Tetapi setelah dia menerima konsekuensi itu, pisahkan dia dulu dari temannya. Kemudian Side ajak ngobrol dari hati ke hati, apa yang menyebabkan dia tidak mengerjakan PR, apa akibatnya, terus bagaimana caranya supaya PR-nya ini terlaksana. Buatkan lagi kesepakatan antara ibu sama yang bersangkutan. Kalau saya tidak, Bu Guru, besok kalau saya nggak buat PR lagi, saya akan belajar lebih giat lagi, atau apa kesepakatannya Side. Itu nanti Side tagih lagi. Jadinya Side kuatkan dia lagi. Anakku, kalau kita tidak kerjakan PR, apa yang kan Side lebih kuatkan
Sida lebih gali ke Sida kuatkan dia untuk lebih percaya diri lagi. Sida kuatkan dia lagi untuk bisa. Sida pasti bisa anak untuk menyelesaikan PR ini tepat waktu. Tidak menjas dia. Iya, dia berkaitan. Ya, dia berkaitan antara konsekuensi dan restitusi. Ya, jadinya tepat sekali Bu Guru. Jadinya sebelum kita memberikan hukuman kepada anak, pastikan dulu kita sudah buat kesepakatan dulu terhadap anak-anak. Nanti orang siapa yang ada kerja PR? Saya Bu Guru. Langsung kita kasih anak hukuman. Kamu ini tidak kerjakan PR, udah bersihkan kamar mandi. Tanpa ada kesepakatan, maka itu akan menjadi jatuhnya adalah hukuman. Tetapi kalau sudah ada kesepakatan, dia yang minta, Bu, kalau kita tidak kerjakan PR, suruh nyanyi atau suruh baca istighfar di depan 20 kali. Itu adalah sebuah kesepakatan antara guru dan murid. Nah, setelah ada kesepakatan itu masih ada pelanggaran, maka akan beralih ke restitusi. Jadinya Bapak Ibu ada kontrol ya. Nah, ini dia. Restitusi itu kapan? Bahkan waktu sudah kita belajar kan? Artinya untuk berbicara hati ke hati apa boleh? Setelah belajar apa? Jos langsung tidak khawatir kalau memang dia harus langsung pada saat dia berbuat salah. Misalnya dalam kelas itu akan mengganggu atau mengurangi jam pelajaran. Nah, mungkin ya, tepat sekali Pak Tot. Jadinya tatkala ada anak, ambillah contohnya anak terlambat ya, terlambat. Kalau kita langsung marah di sana, pertama emosi kita masih tinggi. Kita masih emosi ya sana. Yang pertama ya, dia emosi masih tinggi. Yang kedua, kalau kita langsung blok di sana, anak akan ketinggalan pelajaran. Yang pelajaran satu kelas yang akan menjadi dampak kan? Ya, pasti akan berdampak dalam satu kelas. Paling untuk restitusi ini adalah pisahkan dia. Jadinya setelah dia menerima haknya untuk pembelajaran pada hari itu, mungkinkah nanti pada saat jam istirahat panggil dia tanpa diketahui oleh temannya yang lain. Itu yang benar-benar kita kasih dia privasi. Jadinya kalau kita umumkan di remit, ya si Ali suruh ke kantor sebentar. Nah, secara otomatis sudah memancing kayak daun mulai ada. Nah, jangan kesili wah gara-gara terlambat tone. Ada yang Ali jangan kesili. Nah, hal-hal seperti itu. Jadinya kita pisahkan dari temannya. Kita ngomong dari hati ke hati apa yang menjadi masalahnya, kemudian apa yang ingin dia kerjakan untuk menyelesaikan masalahnya, kemudian kasih dia support, kasih dia keyakinan, kasih dia kekuatan bahwa apa yang dia lakukan itu memang keliru, tetapi dia pasti bisa lebih baik dari yang sebelumnya.
berkali-kali dan saya dari hati ke hati gitu. Jadi sampai sekarang saya lihat kayaknya masih apa yang perlu dilakukan lebih dari itu. Nah, berarti yang pertama kita akan apa ya? Kita evaluasikan diri kita sendiri gitu. Kita evaluasi diri kita sendiri. Nah, mungkin kita akan menjas anak itu kamu ini. Kita akan kembali mungkin cara saya mungkin yang belum tepat. Mungkin kata-kata saya yang apakah kita harus langsung ke orang tua bersentuhan atau masalahnya. Jadi yang masih banyak. Kalau memang diri kita sendiri belum bisa dari hati ke hati, geser dia ke orang tua kah atau teman dekatnya kah. Jadinya dari sana kalau dari bisa lewat depan, kita lewat samping. Kalau bisa lewat samping, kita lewat atas sampai dia benar-benar. Mungkin nggak bisa sekali, butuh 2 kali kah, butuh 3 kali kah. Mungkin harus intens kita mengingatkannya. Kok anak kita begitu kan? Dia pun sangat jengkel, tapi tidak lepas dengan tidak mengabaikan bahwa anak ini Perasaan? iya pasti seperti itu kan. Dia tetap coba Iya. memang apa namanya si anak inilah agak Iya. kita saja. Benar Pak Guru. Jadinya untuk pola pikir anak, pola hidup peserta didik kita yang ada di sini tidak terlepas dia dengan lingkungan. Ya, lingkungan sangat mendukung. Jangan tidak jungkir balik, entah tidak ajahan dari sekolah, bagaimana kita ngasih yang positif lah. Yang positif saja kita berikan di sekolah, tetapi kalau tidak ada dukungan dari orang tua, dari lingkungan sekitar, ya anak itu akan kembali seperti awal. Ya, jadinya untuk menumbuhkan budaya positif ini Pak Guru, Bapak Ibu, bukan waktu kita balik tangan kita langsung berubah, tidak, tapi memiliki proses, memiliki konsistensi. Jadi sekali tengah haus langsung ke ini tepati ya tidak akan bisa. Butuh waktu yang lebih panjang, intensitasnya juga harus continue, dan seminggu sekali kalau paling tidak ya tiap hari sudah. Kan katanya pepatah, sekeras apapun batu kalau tetap kita akan titikkan air maka dia akan berubah. Tetapi kalau keras tumpah jadi sekali ya tidak akan ada. Ya seperti itulah, sekeras apapun Ali insya Allah Pak Ketut pasti bisa. Sedikit kasih dia pemahaman, insya Allah dia akan berubah. Oke, silakan. Bagaimana Bapak Ibu, masih ada yang? Kalau tidak ada, semoga setelah ini kita akan membuat kesepakatan kita kelas masing-masing. Dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Yang sudah terpapang baru kelas 5 dan 6 kayaknya ya. Ya, kelas 1 baru selesai kesepakatannya saja, belum ditender. Rasa kelas 2, kelas 3 dan kelas 4 insya Allah ke depan pasti akan membuat suatu keyakinan kelas. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita diskusikan pada siang hari ini bermanfaat. Kalaupun besok lusa kita butuh diskusi lagi, siap ya. Kita akan coba berdiskusi kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yana, jika Yana melakukan kesalahan, ambil contoh kayak tadi datang terlambat, mana lebih baik Bu Guru tegur Yana dengan marah-marah, teriak-teriak, atau Bu Guru kasih Yana hukuman, atau yang kayak tadi Bu Guru tanya baik-baik kayak yang baru Yana rasakan. Bagaimana lebih baik, yang gimana? Yang kayak tadi. Kenapa? Oh
daripada harus bu guru marah-marah. Berarti lebih senang bu gurunya yang tidak marah-marah ya daripada yang harus daripada marah-marah ya. Ya? Oke. Terima kasih Yana.